Saya pernah mengalami beberapa pewahyuan dan pengalaman secara supranatural. Saya ceritakan kepada Anda dengan tujuan untuk menguatkan iman Anda. Kesaksian saya ini bukan firman Allah, pengalaman pribadiku. Aku tunduk pada firman itu. Anda suka tidak suka, saya akan sampaikan karena ini jemaat sendiri, saya mau memberkati. Beberapa pengalaman supranatural yang saya alami tentunya yang sudah menjadi KKR. Saya nggak usah ceritakan di sini. Waktu saya 13 tahun, ini 15 tahun lalu, 2015, 15 tahun yang lalu, tepatnya 16 tahun yang lalu, karena itu terjadinya Januari, sebentar lagi sudah Januari tahun 2016, saya dibawa Tuhan ke neraka, melihat Hades, Seoul, atau melihat penyimpanan orang mati atau kerajaan maut. Ya itu sudah tahu lah, Anda sudah tahu. Saya mengalami pengalaman pewahyuan, saya tidak minta loh pengalaman-pengalaman begitu, apalagi ke neraka itu saya nggak minta. Saya mengalami sebuah pengalaman yang sangat unik di Singapura. Dan ini tentunya saya tahu di luar sana pasti ada orang yang pro dan kontra. Saya nggak peduli. Ini jemaat sendiri saya harus berkati. Dan buahnya nyata. Di Singapura saya lagi tidur, setengah sadar gitu, tiba-tiba saya pegang tangan Tuhan. Saya pegang tangan fisik, padahal nggak ada orang di ruangan itu. Ya, saya pegang lengan, bukan nggak ada yang saya pegang, lengan tangan Tuhan yang berlubang paku. Saya pegang tangan, telapak tangan, hampir kena ke lubangnya, tangan itu lenyap, saya dengar suara, pergilah ke Myanmar. Beritakan Injil kepada sekelompok orang yang hidup dalam kegelapan. Di zaman di mana Burma masih tertutup, Aung San Suu Kyi masih tidak bisa berpolitik bebas. Dia dikandangkan. Dan ratusan prisoner, tahanan politik ditahan di dalam penjara. Saya dan teman-teman beserta kerjasama dengan pelayanan di Belanda, kami tembus pintu depan hanya dengan pewahyuan itu. Tembus pintu depan, selama yang lainnya gerilya, kami pintu depan minta izin sama pemerintah ngadakan KKR di stadion. Itu adalah permintaan beresiko. Ya, karena itu waktu kami sampai, saya dengan kira-kira 20 orang, waktu itu beberapa usher di sini ikut sama saya, sampai di mana? Sampai di hotel itu kami ketemu dengan beberapa misionaris, kami lihat udah tahu lah, kami udah hafal orang-orang sendiri, orang Amerika sih. Mereka itu, lalu sama-sama kami satu lift, hotel jelek kayak begitu, tapi mahal sekali karena mereka tidak punya jarang hotel zaman itu. Lalu kami naik lift, saling bertukar sapa lalu bertanya, kamu ngapain? Lah kamu ngapain? Dia bilang kami sedang di sini pura-pura jadi guru supaya kami bisa beritakan Injil. Oh bagus. Kalian ngapain? Kami mau KKR sore ini nanti jam 5 di stadion. Dia bilang gila. Kami gerilya kok kamu terang-terangan. Dia nggak percaya. Perpisahan di lift itu mereka memberikan satu pandangan seolah-olah kalian ini orang pemerintah ya mancing kami. Apa yang terjadi? Saya percaya pewahyuan setelah Alkitab jikalau itu meneguhkan. Bukannya luka Yesus itu enggak kering. Kan kita tahu setelah Yesus dalam tubuh kemuliaan, Tuhan Yesus suruh Thomas mencucukkan. Berarti Tuhan itu masih ada lubangnya, satu-satunya badan yang cacat dalam kemuliaan. Cuman Tuhan Yesus ada lubangnya. Itu untuk tukar sama tubuh kemuliaan kita. Satu-satunya Tuhan mengenakan atribut luka di salibnya. Selama-lamanya dalam kekekalan. Indah ya Tuhan itu pengorbanannya. Ya. Dan saya lukanya udah kering. Tapi setelah kejadian itu, Anda tahu sendiri, udah diunggah di YouTube, Anda saksikan sendiri. Apa yang Tuhan lakukan? Saya bicara belum selesai, itu satu stadion itu, itu orang rebah semuanya. Bukan saya tiup, bukan saya tumpang tangan. Tuhan rangkul mereka, itu indah sekali. Saya turun ke bawah itu, polisi atau siapa petugas yang jaga itu, saya cuma lewati, saya bilang, God bless you, blok rebah. Di situ loh. Kita nggak perlu klaim-klaim pengalaman supranatural, biar buah yang membuktikan. Buah yang membuktikan. Dan saya tidak anti dengan pewahyuan, selama itu visi misinya jelas. Ada satu lagi, boleh saya cerita, saya tidak pernah cerita sama Anda. Ya, 2013, saya sedang mengadakan KKR dan konferensi cukup besar di Amerika. Saya pergi dengan istri saya, tiba-tiba, pagi hari, pukul 7 atau 8, waktu itu saya udah bangun, tapi belum bangkit dari tempat tidur saya.
Saya biasanya sebelum bangkit dari tempat tidur, sekalipun udah bangun, saya berbahasa roh 45 menit dulu. Di atas ranjang saya berbahasa lidah. Kali itu ketika saya berbahasa lidah, sesuatu terjadi. Tiba-tiba roh saya tidak tahu di dalam tubuh atau di luar tubuh, saya diangkat. Tidak melewati seperti orang bilang lorong, ada cahayanya, enggak. Itu kalau Anda tidak suka sama satu orang, kalau sampai kamu nanti malam tidur kelihatan cahaya, ikut ya. Saya nggak lihat lorong apa, tiba-tiba saya berada dalam hadirat Tuhan. It's a beautiful, saya nggak bisa jelaskan. Dan saya tahu saya berada di mana, entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, saya tahu saya berada di mana. Dan saya nggak bisa bangga-bangga dengan pengalaman seperti ini, saya orang hebat. Enggak, saya nggak minta gini-gini. Kalau iya pun saya bermegah akan kelemahan saya. Ini loh, lutut saya ini loh baru operasi. Ini loh, saya di dalam daging saya itu ada duri. Saya itu bukan orang hebat, sakit sendiri aja nggak bisa sembuhkan. Saya bukan orang hebat, tapi saya punya pengalaman-pengalaman yang dianggap orang hebat. Tapi tujuannya untuk membangun jemaat. Saya cerita ini kepada Anda supaya membangun Anda. Saya secara fisik nyata, jadi bukan secara tidur, saya nyata. Seperti kesadaran saya sekarang ini, saya bicara sama Tuhan dan Tuhan ajak saya jalan. Saya pergi sebuah tempat, kaki saya dulu, saya bisa merasakan semuanya. Saya pakai baju yang begitu berkilauan, saya dibawa pergi di satu tempat, itu ada sungainya dan saya tahu saya berada di mana. Saya dibawa jalan di tempatnya daerah pohon kehidupan. Beautiful. Saya jalan. Itu pohon ya saya nggak bisa lihat terangnya atau balok kayunya itu nggak bisa lihat. Saya cuma lihat carangnya. Dan saya berada di bawah pohon itu. Waktu saya lihat pohon itu saya langsung bisa, nggak tahu gimana di hati saya tahu itu pohon kehidupan. Dan daunnya itu menyembuhkan. Waktu saya lihat daunnya itu bukan daun saudara. Itu adalah tulisan firman dari segala zaman, bahkan dari bahasa-bahasa yang sudah punah. Saya melihat itu tulisan-tulisan itu ayat semua, dan itu goyang-goyang seperti ditiup angin. Bagus sekali. Dan waktu saya berjalan di bawahnya, saya merasa seperti Adam lagi jalan di Taman Eden. Nggak bisa pikiran kotor, pikiran jahat itu nggak bisa. Anda di bawah saya, di bawah pengaruh firman. Itu saya dengar suara itu, kemanapun saya pergi pohon itu kayak bicara sama saya. Itu ayat-ayat firman itu diucapkan di telinga saya. Dalam bahasa yang saya ngerti, dalam bahasa yang saya nggak ngerti. Dalam bahasa yang saya familiar, yang kira-kira saya tahu itu apa. Dalam bahasa yang saya tidak pahami sama sekali, nggak pernah dengar yang gitu. Saya jalan cukup lama, Tuhan bilang kamu jalan in the garden with me. Saya digandeng. Dan waktu lewat saya nggak bisa lihat terangnya. Wow. Saya jadi mikir gini loh, Adam dan Hawa itu rada keterlaluan bisa berdosa di situasi begitu. Pohon kehidupan itu bukan satu til di sebelah sana kayak pohon Natal. Pohon kehidupan itu gagah. Justru pohon pengetahuan itu yang kalah Hawa seharusnya. Kenapa Hawa ke sana? Itu besar. Kenapa daunnya bisa menyembuhkan? Ternyata bukan daun, itu bukan herbal-herbalan. Itu firman. I send my word and heal your disease. Saya dibawa jalan, saya berkata, Tuhan, how beautiful it is in heaven. Lalu setelah jalan cukup lama, ngobrol-ngobrol dengan Tuhan, saya keluar di sebuah tanah yang lapang, saya lihat ke awan langit, saya melihat di atas sana indah. Langit itu berbagai macam warna, tidak ada malam dan ada terang cahaya yang dari sana dan sini, enggak selalu dari tubuh Tuhan. Tapi Tuhan taruh terang kemuliaannya di mana-mana. Kayak orang kalau menyembah Tuhan di gereja, ada orang yang sebelah sana bisa merasakan hadirat Allah. Terang itu menyebar. Dan saya melihat di awan itu ada seperti tempat menyimpan sesuatu bagus di scroll gitu loh. Apa scroll? Apa? Gulungan. Di atas itu ada gulungan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa itu? Tuhan bilang seperti ini sama saya. Itu adalah tempat menyimpan doa orang-orang kudus dari sejak Adam dan Hawa. Yang belum digenapi disimpan di situ. Tak ada satu malaikat pun berani turunkan sebelum aku genapi. Bahkan yang sudah ditaruh di situ, yang sudah didoakan dalam namaku, sudah disimpan di situ, tak dapat dibatalkan oleh orang yang mendoakannya sendiri. Saya jadi ingat kitab Yakobus, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau Anda lagi chatting sama orang, Anda tulis I love you, katakan gitu ya, yang cewek mau balesin yang cowok, I love you, lalu Anda tulis tekan send, Anda menyesal, nggak bisa kembali. Betul kan? Apa yang Anda sudah send dalam nama Yesus, masuk ke situ. Dan itu harus digenapi. Tuhan bisa jawab tidak atau ya, tapi Tuhan pasti akan jawab doa itu. Saya sampai mau menangis gak bisa, saya berkata Tuhan,
betapa indahnya Engkau adalah Allah yang setia. Lalu saya dibawa naik turun seperti itu, waktu saya pagi hari itu 4 kali. Dan salah satu kali saya naik ke atas, saya tanya sama Tuhan, bolehkah izinkan saya melihat rumah saya? Saya dibawa satu tempat yang bukan jalannya dari emas. Makanya saya tadi lihat itu, saya ngalami peneguhan, konfirmasi. Bukan semua jalan dari emas di sorga. Saya melihat sebuah tempat itu bagus seperti kayak dari bata, tapi bukan bata, bagus gitu. Dan saya melihat ada satu tempat besar skyscraper, tapi masih dalam konstruksi, tapi yang membangun bukan tukang. Seperti ada firman yang bergerak. Saya tanya sama Tuhan, itu rumah siapa? Tuhan bilang, itu rumahmu. Kata orang Tuhan, katanya kalau kita pelayanan besar upah di sorga itu kita selesai pelayanan baru jadi perabotannya di sini. Tuhan bilang, bukan pelayanan anakku, tapi firmanku. Ketika kau hidup melakukan firmanku, menggenapi firmanku, firman itulah upahmu. Saya melihat itu dibangun. Lalu setelah itu saya menoleh ke Tuhan dan berkata, Tuhan, izinkan saya ketemu dengan satu orang di sini. Aku mau ketemu dengan dia aja, cukup. Namanya Faith Mantova. Anak kedua saya yang gugur di Hong Kong, meninggal dunia. Tuhan bilang, nanti ada waktunya, bukan sekarang. Saya dikirim kembali. Saya bangun, saya beritahu sama istri saya, kamu tahu aku dari mana. Dan beberapa hal yang saya bicarakan di 4 kali itu, termasuk NYC, yang sudah terjadi kemarin. Dan beberapa lagi saya tidak bisa ceritakan, karena itu masih tahun-tahun ke depan bagi Gereja Mawar Sharon. Saya tidak bisa ceritakan ke siapa-siapa. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau beritahu kepada Anda, pengalaman saya satu itu tidak menjadi firman Allah. Tapi saya mengalami apa artinya roh saya. Seperti yang dikatakan tadi, dibawa Tuhan ke atas. Dan itu nyata. I know I have a home in heaven. I know you have a home in heaven. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri.